Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah Majlis Organisasi yang rahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita terus bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Puja-puji, mari kita sama-sama dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, kenikmatan iman dan Islam menjadi kenikmatan yang paling kita syukuri. Tentu dengan kenikmatan nikmat iman dan Islam itulah alhamdulillah kita istiqamah hadir dalam majelis ilmu di pagi ini yang alhamdulillah di setiap hari Rabu, setiap pekan kita diajak oleh guru kita Sadi Al-Jabari untuk menyelami kembali nama-nama agung Allah atau Al-Asmaul Husna yang sudah sekian kali kita melewati eh, banyak episode tentang bagaimana kita memahami atau ma'rifatullah terhadap eh, nama-nama agung Allah atau Asmaul Husna. Dan insya Allah di pagi ini kita akan membuka satu kajian, sebuah pemahaman tentang Al-Dhar wa An-Nafi ya, insyaallah. Dan ini lanjutan dari apa yang sudah dibahas di pekan lalu bahwa Allah Al-Mani. Dan tentu salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita masuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, umatnya yang karena keistiqamahan kita untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, maka kita insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, sebelum masuk kajian tentu kita diingatkan untuk sama-sama memanai pagi yang penuh berkah ini sebagaimana yang selalu doakan Allah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatmu di pagi harinya. Keberkahan pagi salah satunya tentu di ini selain diisi dengan ibadah-ibadah yang sunnah maupun yang wajib maupun yang sunnah, tentu kita melaksanakan satu panggilan untuk memberkah, berbagi harta kita, menjadikan harta kita penuh berkah, salah satunya dengan berinfak di pagi hari. Sedekah pagi menjadi alhamdulillah rutinan kita bersama saudara-saudara kita di Majelis Qur'an Indonesia. Dan di pagi ini untuk sebuah kenikmatan juga kita saling mendoakan dengan semua jamaah yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dalam kehidupan kita bersama keluarga kita. Wabil khusus tentu kita doakan para guru kita yang sudah istiqamah membimbing kita di pagi hari maupun di malam hari. Di malam hari ada tuan guru, di pagi hari begitu banyak para guru hadir untuk senantiasa membimbing kita ya. Ada Ustaz Dodi, ada Ustaz Zuli, ada tuan guru, ada Ustaz Sarip, ada Insyaallah ya, Ustaz Hasan Bisri, ada Ustaz Saifullah, Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad, dan juga banyak sekali guru-guru yang sudah membimbing kita, Ustaz yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mereka keistiqamahan dalam dakwahnya, juga keberkahan dalam hidupnya. Dan alhamdulillah juga kita masih terus dibimbing oleh para guru kita. Di pagi ini kita akan membahas sebuah tema tentang al-adhar wan nafi'. Dan saya teringat dengan satu doa ya yang di pagi hari selalu kita bacakan, doa zikir pagi. Allahumma la man- Allahumma Allahumma la mani'a bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ya masih syai'un fil ardi wala fis sawwas sami'un alim. Dan itulah nama-nama agung Allah disebutkan dalam doa itu. Baik, tafadhol masykurah Ustaz tadi untuk memulai kajian kita, dan mari kita jamaah siapkan hati kita untuk menerima hidayah dari Allah melalui ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari hafizahullah taala. Tafadhol masykurah. Baik, syukran jazakumullahu khair. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Kalau alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. biasa Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran tentu adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma. Kita aturkan doa kepada Allah Taala teruntuk seluruh pembina, pengurus, dan seluruh jamaah yang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa terus-menerus memberikan anugerah hidayahnya, inayahnya, kudrahnya, iradahnya, terlebih ma'unahnya untuk kita semua sehingga kita bisa menjalankan keislaman kita dengan istiqamah sampai kita menjemput husnul khotimah. Dan kalau kita akan dikeluarkan sesurga sekeluarga. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan pagi ini sinyalnya bersahabat dan uh, ada bagian yang kita pahami di dalam uh, memberikan untayan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang setiap kita adalah sesama muslim yang harus mencintai sesama muslim yang lain, yang ketika kita memahami bahwa ada agenda yang sangat luar biasa yang Allah SWT hadirkan untuk kita semua. Mungkin mereka yang merasakan pahitnya atau miserinya keadaan. Akan tetapi kita harus yakin juga bahwa Allah SWT memberikan kekuatan mereka, memberikan kemampuan kepada mereka untuk tabah, dan mereka selalu berusaha untuk tetap berjuang di Palestina sana. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ugahan hati kepada setiap kita untuk kemudian semua mata mengarahkan ke sana. Kita lanjut dengan disclaimer bahwa saya bukanlah orang yang paling paham tentang Asmaul Husna. Saya hanya sekedar membacakan dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang paling memahami Asmaul Husna adalah Allah sendiri dan tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya hanya sekedar memberikan satu ulasan tentang kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Mari kita awali dengan surat yang keempat ayat yang ke-79. Di sana kita maknai ayat itu dengan bagian yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja yang ditimpakan kepada kita dalam bentuk musibah, maka adalah dari kesalahanmu sendiri. Nah, dikatakan di sini Allah mengutus menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukup Allah menjadi saksi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini barusan ada yang masuk namanya nggak jelas siapa ini.
Ya, mohon Samsung ya, saya. berkenan mengganti. Iya, Iya, Samsung SM ada yang nggak jelas. A2 ini masih menggunakan gadget ya. Silakan diganti namanya biar bisa berkenalan deh, insyaallah. Baik. Di dalam Asmaul Husna ada nama-nama Allah yang menunjukkan sifat jalaliyah dan jamaliyah. Ta'ala yang eh, yang baik, tetapi konotasi negatif tentang itu biasanya diiringi dengan nama yang lain yang digabungkan dengan bagian yang lain. Jadi ketika Allah SWT disebut wajah Allah yang keras lagi berat siksanya, ya, syadidul iqab, tetapi Allah menunjukkan sifat jalalnya, yaitu eh, wajah yang lain, misalnya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan wajah yang selalu mendengarkan keluhan penderitaan setiap hamba, wajah yang setiap malam menunggu kita untuk datang mengadu kepadanya, wajah yang senantiasa melimpahi setiap makhluk dengan anugerahnya, walaupun makhluknya setiap saat bertambah kemaksiatan dan kedurhakaan kepadanya. Itulah wajah yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai sifat-sifat yang indah atau sifat-sifat yang jamaliyah. Nah, mari kita perhatikan ad-darun nafi', sifat uh, Allah sebagai Ad-Dar dan sebagai An-Nafi'. Mari kita perhatikan satu-satu bahwa ketika sifat jamaliyahnya Allah yang indah-indah ini sesungguhnya lebih besar daripada sifat jalaliyahnya, kekuasaannya. Kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kemurkaannya. Maka dalam sebuah hadis qudsi disebut bahwa aku ingin murka melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh makhlukku, tetapi aku melihat orang-orang tua yang ruku dan sujud, anak-anak yang menyusu pada ibunya, dan binatang yang mencari makanan, maka berhenti kemarahanku. Jadi kasih sayang Allah ini begitu besar dan demikian eh, hebatnya daripada kemurkaannya. Memang Allah murka juga, tetapi ridhonya jauh lebih cepat dan lebih melimpah. Ketika disandarkan mana yang lebih kuat antara Al-Aziz dengan Ar-Rahmannya, maka Ar-Rahman yang jauh lebih mengemuka. Begitu pula dengan Allah SWT memperkenalkan diri dengan Al-Dharun Nafi', zat yang maha memberi derita, ya, sekaligus zat yang maha memberi manfaat. Maka kedua nama ini seolah-olah berseberangan antara satu sama lain, yang satu menyifati sifat jalaliyahnya dan satu sifat menyifati jamaliyahnya. Nah, penyebutan kedua nama ini secara bersamaan mengindikasikan bahwa sejatinya Allah Tabaraka wa Ta'ala pemilik segala sesuatu, dan sebagai bukti kesempurnaannya, ketika Allah mampu memberikan derita, teguran, siksaan, dan balasan kepada para pendosa, ada saat yang bersamaan Allah memberikan ampunan dan hal-hal yang terasa memberikan kenyamanan. Maka ketika merujuk pada sifat Allah, kedua nama ini harus digabungkan tanpa kata penghubung. Hal ini menjauhkan untuk hadirnya kesan yang negatif kepada Allah dari sifat yang Al-Dar. Ketika sebagian nama Allah yang kental dengan sifat jalaliyahnya, saya jelaskan bagaimana para ulama menulis tentang sifat Ad-Dar itu. Pada kenyataannya sangat dijiwai oleh sifat kasih sayangnya. Kalau kita lihat kata Dur di dalam Al-Quran, kita sebagai sebuah pengandaian, Allah SWT di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-17. Surah yang ke-6 ayat yang ke-17. Kalau ada yang berkenan membaca, mungkin nanti ada satu ayat lagi di surah Yasin ayat yang ke-23. Jadi silakan gantian. Ya, Bude. Angkat deh. Al-An'am ayat 17. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, Insya Allah. Barakallahu fiik. Jadi ketika Allah SWT menghadirkan sesuatu, pasti Allah yang segera memberikan pengobatnya. Seperti halnya ketika kita membaca bahwa Allah SWT itu ketika memberikan rasa sakit, faida maritu bahwa yasfin. Ketika seseorang diberikan sakit, diberikan penyakit, maka pada saat yang sama Allah SWT lah yang memberikan pengobatan itu. Sehingga kita tahu bahwa proses yang harus kita lakukan adalah penghambaan secara total kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surah 36 ayat 23 sebagai tambahan wawasan pemahaman kita. Silakan. Ada yang berkenan? Ya udah. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku. Ya, Dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. insya Allah. Barakallah. Jadi penderitaan yang menimpa manusia sesungguhnya bukan karena Allah berkehendak menyusahkan manusia. Tetapi perbuatan manusia itu sendiri yang di dunia ini ada hukum yang namanya causa prima. Sebab akibat yang ketika Allah tetapkan atau genap mahal kita sebut sebagai sunatullah. Maka ketika melakukan A maka akibatnya adalah B. Yang kemudian membuat itu menjadi Putus-putus, Ustadz. konsekuensi ini berada membuat udah putus-putusin dinikmati aja ya. Saya ulang saja. Sekarang bagaimana? Ada udah. Alhamdulillah, Ustaz. Masih putus-putus? Sudah jelas. Baik. Sudah Jadi, jelas, Pak. jadi ketika kita tahu kita melakukan A, maka adalah Putus lagi. B. Hukum causa prima ini membuat membuat manusia menjadi tahu dia harus melakukan apa atas akibat yang dia akan derita. Maksudnya gini, jika berharap surga, maka pantaskan diri untuk bisa mendapatkan surga itu sendiri. Jika kita abai terhadap persiapan-persiapan yang kita lakukan, maka dipastikan kita akan ketandapan menghadapi satu situasi yang nanti kita akan hadapi. You know what the meaning of ketandapan? Ketandapan itu kalap panik gitu ya, kira-kira. Nah, artinya kalau kemudian setiap pilihan ini akan membawa akibat tertentu, hukum yang berbuah penderitaan Allah tetapkan ini menjadi bagian yang manusia memilih untuk menderita atau tidak mengindahkan aturan-aturan atau nilai yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi penderitaan yang Allah timpakan kepada setiap manusia sungguh akan jauh lebih sedikit dari kenikmatan yang diberikannya. Kita bisa melihat dalam redaksi ayat 17 dari surah Al-An'am yang tadi, bahwa Allah yang saskum menyentuhkan mudarat, jadi tidak menimpakan secara keseluruhan, tetapi hanya menyentuhkan saja. Dan itu bahkan berbuat pahala apabila kita sabar menjalaninya. Belum lagi kalau kita membandingkan antara jumlah kenikmatan dan kemanfaatan dengan jumlah kemuratan dan kesusahan yang Allah terapkan, yang pertama akan jauh lebih banyak daripada yang kedua. Kemudaratan yang ditimbulkan hanya sedikit dan bersifat permukaannya saja. Coba bandingkan masa sehat kita sama masa sakitnya. Lebih banyak mana, sakitnya atau sehatnya? Tentu sehatnya lebih mendominasi. Mana yang lebih banyak? Bandingkan pula masa lapar kita dengan masa kenyang kita. Mana yang lebih banyak? Dan seterusnya.
Ini adalah bagian yang kemudian kita paham bahwa Allah lebih sayang kepada kita ketimbang memberikan kesulitan. Maka dalam konteks yang kedua, yaitu an-nafi', Allah yang memberikan manfaat. Kekuasaannya di alam semesta maupun di dalam manusia sendiri, Allah memperkenalkan diri sebagai an-nafi' yang memberikan manfaat, atau tepatnya maha memberi manfaat. Maka kata an-nafi' tidak ditemukan dalam Al-Quran, baik dia dalam bentuk tunggal maupun jamak. Akan tetapi di dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang menguraikan tentang anugerah Allah sambil menyatakan bahwa mudarat yang bisa diraih oleh manusia dari atau manfaat yang bisa diambil dari anugerah yang dimaksud. Jadi kita bisa melihat bahwa ayat-ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa yang menggunakan manafi' atau manfaat yang beraneka ragam. Kita mulai dari surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayatnya yang ke-21. Ada yang berkenan? Siap, Bude. Mangga teh. Surat Al-Mu'minun 21. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan. Binatang, kenapa dibikin binatang itu menjadi seperti itu gitu ya. Kita lihat kalau kita cari sarapan gitu ya, ke tukang bubur deh yang paling banyak manfaat dari ayam. Misalnya ayam itu kalau kita mulai dari telurnya saja, siapa yang nggak pernah makan telur sehari-hari? Banyak banget. Dan Allah memberikan telur, nggak pernah kita kekurangan telur, nggak pernah. Pasti ada saja. Artinya secara produksi Allah SWT buat bahwa setiap ayam yang memproduksi telur itu menjadi lebih melimpah kebutuhannya daripada supply-nya gitu ya. Kebalik, supply-nya lebih banyak daripada kebutuhannya. Begitu juga ketika ayam ini bulunya dicabutin, jadi bulu ayam, gitu. Jadi apa? Sulak, apa namanya? Apa namanya? Sulak itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Kemoceng. Kemoceng. Kemoceng itu bahasa mana ya? Bahasa Jawa ya? Bahasa Indonesia ya, kemoceng ya. Kita Iya. paham lah ya, maksudnya bulu ayam. Belum lagi nanti tulangnya ayam itu kalau dibuat file, tulangnya jadiin kaldu gitu. Bahkan kalau digiling itu bisa jadi pupuk bahkan. Kemudian kakinya, ya berapa banyak produksi keripik ceker gitu ya. Dimsum ada cekernya, soto ada cekernya, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kita ke tukang mie ayam, ya, kita ceker bang. Gitu ya. Ada yang geli itu ngelihat uh, cekernya ayam itu, ya. Kayak makan bayi gitu. Ya. Tapi buat yang rasional, ini kan bukan bayi, ini ayam gitu kan. Terus apanya lagi dari jeruannya, usus jadiin sate sama eh, tukang bubur. Telur apa bakal telur apa namanya? Iya bakal telur ya. Kan belum jadi telur tuh. Yang bakal telur tuh yang kuning-kuning tuh. Tapi kadang-kadang diganti telur puyuh juga gitu ya. Tapi eh, apa bakal telur itu juga dimanfaatkan juga. Belum ati ampla gitu ya. Belum wah macam-macam tuh. Pokoknya nggak ada yang dibuang aja. Ya, yang dibuang mungkin cuma tembolok aja. Gitu. Belum lagi kepala. Nah, yang paling jadi sengketa biasanya brutu ya. Brutu paling enak soalnya.
Nah, itu saja dari ayam saja sudah kita bicara panjang. Dari kambing, Masya Allah, itu kepalanya kalau di sop gitu ya, kalau torpedonya dijadiin soto, kalau kulitnya dijadikan sebagai jaket bahan wool, kemudian kulit kulit apa kulitnya dijadikan sebagai apa namanya, bisa tas, Oh, bisa sepatu. jaket, ya, bisa sepatu. Itu bulu-bulunya dipakai buat jadi bahan wool dan seterusnya. Karpet. Masya Allah. Gitu. Eh, dan seterusnya. Belum lagi sapi, Masya Allah. Gitu. Jadi betul-betul binatang ternak ini menjadi bagian yang sebetulnya jadi pelajaran buat kita. Kita bisa eh, minum susunya, gitu ya. Cuman kalau ayam nggak ada susunya ya, karena ayam nggak nyusu ya, ayam bertelur dia. Maka eh, kalau kita perhatikan di situ ada manfaat yang banyak dan sebagian dari mereka dimakan. Tidak ada satupun ciptaan atau perbuatan yang Allah Ta'ala yang sia-sia dari yang tidak manfaat. Pasti Allah memberikan manfaat dan aneka kebaikan. Nyamuk deh yang nggak ada manfaatnya menurut kita gitu ya. Apakah dia membawa manfaat atau hanya sekedar hewan penyakit yang nggak berguna? Ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari seekor nyamuk. Karena penyakit itu disebabkan oleh nyamuk, maka ada banyak orang yang berkembang hidupnya. Muncul pabrik-pabrik obat nyamuk. Menjadi sumber mata pencarian banyak orang. Kemudian dari nyamuk itu banyak orang yang kemudian punya ilmu kedokteran, mikrobiologi, berkembang pesat itu baru nyamuk itu. Belum lagi jutaan binatang yang lain yang tersebar di muka bumi. Belum lagi nanti data genomnya kita kalau kemudian dibawa ke Amerika atau dibawa ke Cina, mereka jadikan sebagai serum, terus vaksinnya diambil sampelnya dalam satu tempat, terus kemudian dijadikan apa istilahnya, eh, bio weapon gitu, menjadi senjata biologi gitu. Pas nanti begitu dikasih vaksin, nggak tahu nanti ujung-ujungnya kita dibikin mandul, dibikin menjadi mati atau berpenyakit apa di kedepannya akan menjadi seperti itu. Gitu. Maka kalau kemudian kita menolak vaksin, ya wajar-wajar saja gitu, karena itu bagian dari kita menyelamatkan diri kita sendiri. Sementara ada agenda-agenda yang luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat beberapa data yang ada, mungkin Dokter Vicky bisa sharing sama kita gitu berkait dengan apa yang Allah SWT hadirkan kepada kita. Nah, kalau kita mau buka mata hati, akan apa yang tampak di mata kita, yang terdengar oleh telinga, ya diraba oleh kulit. Semuanya adalah karunia Allah yang jauh dari kesia-siaan. Semuanya memperlihatkan kemanfaatan yang besar. Mari kita lihat doa bangun tidurnya Rasulullah SAW di surat yang ketiga, ayat yang ke-190 dan 191. Tafadholi kalau ada yang mau berkenan membaca tarjemnya, Ya, oke. silahkan. Mangga, Surat ketiga ayat ayat 190 dan 191. Auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar deh, maaf. Sesungguhnya dalam Dalam penciptaan langit dan bumi, langit bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Masya Shadaqallah. Allah. Jadi
Rasulullah SAW selesai dapat ayat ini, beliau alaihissalam menggenangi tempat sujudnya dengan air mata. Terbayang oleh kita kalau kata menggenangi tempat sujud dengan air mata itu berarti hebat betul nangisnya. Bahkan setelah itu Bilal nanya ke Rasulullah SAW, kau menangis ya Rasulullah? Orang kemudian kalau baca itu nggak nangis, baca ayat itu nggak nangis, kata Rasulullah SAW, dia nggak punya hati. Artinya kalau kita cuma sekedar baca begitu saja mungkin menjadi tidak terlalu fokus kepada isinya. Tetapi ketika kita memahami bahwa inna fi khalqis samawati wal ard, gitu ya, itu kita kalau potong fase per fase, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, itu selalu ada tanda bagi orang-orang yang berakal. Bagaimana Allah SWT membuat pergeseran bumi dan matahari begitu luar biasa dan konsisten. Manusia bisa berpatokan pada kalender. Gitu. Yang pernah saya sampaikan juga bahwa 365 /4 hari itu menyebabkan kita akan ketemu di tahun yang keempat, ada yang cuman 29 hari, yaitu bulan Februari di tahun kehabisan. Belum lagi bicara tentang orang-orang yang memikirkan apa yang Allah ciptakan dalam keadaan berbagai macam, mau duduk, berdiri, berbahan, gitu. Ini bagian yang kemudian membuat dia memikirkan tentang tafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Doanya yakni Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah sia-sia ciptakan. Bahkan ketika Allah memberikan kita satu kesulitan, maka pada saat yang bersama kesulitan ini bawa dua kemudahan, dua kebaikan dan dua jalan keluar. Ada janji Allah yang pasti di dalam surat 94 ayat yang kelima dan keenam, kita semua hafal itu. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan pasti beserta dengan kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dalam uraian tersebut kita bisa melihat bahwa Allah sebagai Ad-Dharr Nafi' menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berada dalam kekuasaan dan pengendaliannya ini bukan keadaan makhluk tidak pernah luput dari manfaat, dan Allah Maha Kuasa memberikan derita kepada uh, dua hal tersebut, yaitu menderita atau kemudaratan, gitu ya. Tapi yang punya peranan sedemikian sempurna kecuali Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188. Kita sama-sama lihat dalam surat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, katakanlah aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Maka seseorang yang meneladani asma Allah Ad-Dharr Nafi' dituntut untuk meyakini bahwa Allah lah yang berkuasa menolak mudarat, sehingga tidak akan menimpa hamba-hambanya yang taat dan menciptakan sebab-sebab sehingga dia melanggar ketentuannya, baik yang terkait dengan hukum syariat maupun dengan hukum alam, akan ditimpa oleh mudarat. Maka Allah pula yang berkuasa menganugerahkan manfaat baik secara langsung melalui sebab-sebab yang diketahui maupun tidak ya langsung melalui hukum-hukum alam dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan. Merasa bahwa keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kita itu satu peristiwa yang pantas untuk kita kenang dan manfaat dan
mudarat itu pasti karena satu yang ingin Allah munculkan dari kita. Ini manfaat yang kadang-kadang kita hanya mencari sebab yang kemudian kita berusaha untuk potong kompas. Contohnya gini, ada seorang kiai di Boyolali yang kemudian dia membiarkan murid-murid yang du'afa dan yatimnya nginep di rumah beliau. Tapi ya di ruang tamu seadanya. Dalam satu doanya beliau meminta kepada Allah, ya Allah, menawi kula dipun paringi rezeki ingkang radi kathah, kalau saya dikasih rezeki yang agak banyak, insya Allah anak-anak ini nggak akan terlalaikan kebutuhannya. Mereka pating geledak apa ngelekar apa kayak pindang asin gitu di ruang tamu itu. Kayak kok nggak pantas para penuntut ilmu tuh dikasih tempat kayak begini. Tapi ya memang adanya ya begitu. Tiba-tiba yang terjadi pagi harinya mau berangkat subuhan ke masjid, ternyata pintunya Pak Kiai nggak bisa dibuka. Apa yang terjadi? Ternyata keganjel sama duit sekarung. Nah kita ngelihatnya, amalan apa tuh kok bisa duit sekarung tuh? Kita nggak tahu bahwa Allah SWT memberikan itu dengan caranya, gitu ya. Entah siapa yang didorong untuk bawa duit sekarang itu ke rumahnya beliau malam-malam, nggak kepengen diketahui siapanya. Gitu. Terus kita berusaha mencari, ya Allah, ini kalau nemu duit sekarang nih macam-macam tuh, buat ini, buat itu, buat apa segala macam. Nah kita tidak memantaskan diri untuk ngurus anak yatim dan duafa dalam konteks menjaga ilmunya mereka. Jadi kalau Ustadz Khalis tiap pagi membuka dan menutup dengan apa namanya QRIS, gitu ya. Ini membuat kita menjadi punya kesempatan yang dipampang setiap kali punya kesempatan untuk taat buat kita ini, kalau kita melihat QRIS ini. Jadi ketika kita diperlihatkan, terus ditampakkan sama admin bahwa ada QRIS ini akan jadi jangan aja atau jadi ajang kesempatan di subuh ini dengan sedekah. Bukan dari sisi jumlahnya ya. Kalau jumlahnya selalu dicoret ya, selalu tutup. Itu bagian yang kemudian untuk menjaga keikhlasan. Tapi dorongan untuk menuju kepada mari bersedekah subuh seperti yang setiap kali sering himbau kepada kita, gitu. Itu bagian yang kemudian membuat kita memunculkan sebab-sebab dari akibat yang kita inginkan di kemudian hari. Nah maka ketika kita meneladani asma Allah ad-Dharar Nafi ini, dituntut untuk meyakini bahwa Allah lah yang kemudian bisa menghadirkan manfaat dan membelokkan itu. Ya, Mas Elo, silakan. Belum tanya jawab ya? Iya, iya. Ya Ustadz, ya udah sekalian aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu teringat dengan kalimat antum tuh Ustadz, yang insya Allah kalau besok ada umur, insya Allah kalau besok ada umur, selalu begitu, insya Allah kalau besok ada umur. Itu tadinya saya pikir ini Ustadz apaan sih gitu kan masih panjang umurnya insya Allah gitu kan. Terus itu berkesan ketika saya suatu hari, ini cerita true story ya, saya nggak bisa sedekah dari subuh sampai isya. Masjid yang biasa saya lewatin itu tertutup gitu kan. Mau pas sholat subuh biasanya pakai kain celengan, kok ya pas dilalah bang nggak bawa cash, dilalah tuh kebetulan gitu ya, kok nggak bawa cash gitu kan. QRIS nggak ada di masjid itu gitu. Terus biasanya ada tukang, bukan tukang, ada orang yang biasa glosor di bawah itu di ujung jalan, kok itu ibu-ibu nggak ada gitu kan. Ini
ini ada apa gitu, kok mau sedekah aja nggak bisa gitu, ngeluarin duit Iya. seperak itu nggak bisa gitu. Makanya terus ketika tadi Antum ngomongin itu, Ustadz Kolis kalau menutup acara Zoom ya itu beneran Ustadz, itu kesempatan yang langka gitu. Dan relate dengan kalimat Antum ya, kalau besok insya Allah ada umur, insya Allah kalau besok ada umur itu, uh Masya Allah, itu kalau misalnya saat itu saya dicabut nyawanya, saya nggak bisa sedekah Ustadz. Bisa. Itu kan kalimat kalimat ahli kubur yang meminta kepada Allah, ya Allah bangkitkan saya satu hari aja supaya saya bisa sedekah. Itu jamaah harus dibilangin tuh saat kalau itu antum sebagai ini. Itu sedekah dikemanain sih? Asal tahu aja ya, setiap bulan itu kami ini urunan nombok. Tapi ini kan nggak boleh curhatin ya. Pokoknya itu percaya deh gitu sama Ustadz Kolis dan teman-teman pengurus tuh ya. Maksudnya kita tuh sama lihat ya Allah gitu kan. Dahsyat loh. Apa ya, begitulah Allah gitu ya. Ada kesempatan untuk beramal tuh hajar aja gitu, nggak peduli nilainya kita Ustadz ya mestinya gitu. Ya. Udah gitu ya sih Ustadz. Izin Masya numpang lewat Allah, Masya iklan-iklan. Allah, Masya Allah. Taib, 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 taib. Betul. Jadi yang selalu saya kalau mau janjian itu saya nggak pernah ya bahwa saya bisa panjang umur saya karena Ali ya, dia tidak mengingat kematian. Nah, saya kalau teringat itu ya sudah saya panjangkan itu tiap hari. Setiap yang konfirmasi ke saya untuk ketemuan, mudah-mudahan masih ada umur ya, mudah-mudahan masih ada umur. Dan kalau ada yang ketularan, karena dia udah mulai ketularan tuh, mudah-mudahan panjang usia kita, apa segala macam. Itu membahagiakan karena ada keyakinan yang kita harus pahami bahwa nyawa kita Allah yang ngatur gitu. Nah itu ad-darur nafi ini bagian yang kemudian kita masuk ke dalam sebuah pemahaman benar tentang bagaimana ketika seseorang kemudian mau masuk ke pemahaman itu. Nah, buk soleh kan enggak. Naudzubillah dari semua naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan saya dari itu karena dari lama itu saya model begitu itu. Artinya enggak baru-baru aja dan ini berusaha untuk konsisten saja. Artinya gini, ketika dari sini kita bisa muncul sikap ridho terhadap satu mudarat yang Allah timpakan kepada kita, maka sikap hati untuk menerima kemudorotan ini, karena kalau toh nggak ridho, kejadian itu tetap kejadian kan ya. Artinya gini, sikap ridho pada gilirannya akan melahirkan ketabahan, ketenangan, kekuatan dalam menghadapi segala cobaan, dan menjauhkan kita dari keputusasaan. Tapi kita juga harus ingat bahwa ridho adalah sikap hati dan pikiran juga tubuh mempunyai tugas sendiri-sendiri. Pikiran menganalisis mengapa kemudaran itu sampai menimpa kepada kita, apa yang salah. Setelah ditemukan benang merahnya dan sumber kesalahan, maka jadikan itu sebagai bahan pelajaran bahwa kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Tubuh dituntut juga untuk berikhtiar secara optimal untuk menggapai takdir yang lebih baik. Gitu. Jadi sikap ridho tidak hanya melahirkan sikap apatis dan statis atau pragmatis, tapi sebaliknya memunculkan sikap optimis dan dinamis. Gini deh, setiap kita pasti nggak senang sama olahraga, gitu kan ya. Kemalasan itu jauh lebih mendominasi kehidupan kita, dan itu terjadi pada siapa saja, termasuk yang ngomong ini. Maka kemudian istri tercinta menginisiatifkan bahwa rumah kita harus lantai 2 dan kita harus tinggal di lantai 2 supaya ada kardio setiap hari yang kita lakukan setiap hari. Itu mau nggak mau. Bahkan ketika saya baru pulang dari dari stroke itu nggak dikasih tidur di lantai 1. Padahal bisa kalau mau tukeran kamar sama anak gitu. Kamu ke atas, bapak di bawah, bisa aja untuk memudahkan. Tapi enggak. Istri saya bilang enggak, mesti latihan gitu. Dan itu cara dia mencintai saya dengan luar biasa. Dan beliau paling ngomel kalau saya kemudian enggak menjaga kesehatan saya. Begitu juga dengan para muhibbin yang kemudian mendoakan dengan tulus.
Kemarin tuh ada Mbak Meli atau siapa itu yang sehat-sehat tuh deh. Itu wow gitu. Buat saya, Masya Allah, didoain sama orang gitu. Dan kadang-kadang seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kadang-kadang di depan di depan eh, apa eh, di depan hmm, Ka'bah itu saya selalu minta ya Allah wafatkan aku di sini. Itu sekarang jadi ngerasa bahwa itu egois gitu. Kenapa jadi egois? Ya, saya maunya soleh sendiri di 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 diwafatkan dalam keadaan yang di tempat yang paling mulia, tetapi saya tidak peduli sama bagaimana jamaah, siapa yang ngajar dan apa dan seterusnya. Bukan saya tidak meyakini bahwa pasti ada yang ngajar yang menggantikan saya di generasi yang berikutnya, tetapi apa yang disampaikan oleh Allah SWT lewat saya menjadi berkurang manfaatnya ke sayanya gitu ya ketika saya diwafatkan lebih cepat gitu. Nah, saya beranggapan bahwa saya nggak terlalu cukup baik dan soleh untuk diwafatkan segera karena biasanya orang baik itu matinya cepat. Enggak, ini ngomong yang lain ya. Jadi gini, eh, sifat ad-darar nafi, sifat memberikan mudarat dan memberikan manfaat ini tidak berlebihan di dalam menghukum. Dan penghayatan terhadap asma Allah yang ini, ad-darar nafi ini, akan menjauhkan seseorang dari berlaku aniaya, berlebihan dan kezaliman. Jadi andai pun kita dituntut untuk menghukum orang yang bersalah, misalnya anak, istri, murid, anak buah, karyawan, atau orang-orang yang di mana kita punya kekuasaan atau pengaruh atas mereka, maka tindakan penghukuman itu tidak diberikan kecuali secara proporsional dan tidak berlebihan. Sehingga kita ingat bahwa Allah hanya menyentuhkan kemudaratan, ya, bukan menimpakan kemudaratan. Nggak bisa menyandarkan, gitu ya. Maka tujuannya untuk balas dendam atau menimpakan atau dasar kebencian, tetapi lebih dasarkan pada tanggung jawab mendidik dan mengarahkan yang bersangkutan agar supaya menjadi lebih lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hasilnya pun pasti akan beda. Hukuman karena sayang akan membawa kebaikan karena datangnya dari hati dan pikiran yang jernih. Lain hal dengan hukuman karena benci, karena marah, atau sekedar memuaskan hawa nafsu. Ini akan lebih dekat dengan kemudaratan, melahirkan kebencian, dan tidak akan mendatangkan perbaikan apapun. Andai pun dengan hukuman tersebut orang jadi berubah, berubahnya bukan karena kesadaran, tapi karena rasa takut dan keterpaksaan. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang anaknya seneng masak tapi malas beberes? Masak doang, habis itu panci kotor dibiarin, apalah segala macam dan seterusnya. Nah, kita yang biasa bersih, biasa rapi, bisa bertanduk itu ngelihat Ada kayak Ustaz. begitu. Bisa bertanduk gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita marahin mereka, bisa nggak sih ngeberesin ini apa segala macam? Itu untuk apa tujuannya? Untuk supaya mereka pada saat mereka nanti kelak mereka menjadi seperti kita, ya, maka mereka akan merasakan bahwa tuh kan anaknya begitu juga ternyata gitu. Jadi memang ini bagian yang akan selalu berusaha untuk kita hadirkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa spiritnya dari Asmaul Husna kali ini? Ad-Darun Nafi ini eh, sifat yang ke-92, berarti 7 lagi serial Asmaul Husna kita habis. Tapi saya akan gabung nanti antara sifat yang satu dengan sifat yang lain. Nah, pemahaman Asma Allah ini melahirkan semangat kebermanfaatan diri. Artinya kalau ad-dar nafi ini menjadi sumber inspirasi untuk menjadi khairun nas, pasti sosok yang menjadi sumber manfaat dan kebaikan bagi orang lain akan menjadi sangat luar biasa untuk kita. Nah, kita menjadi sosok yang kemudian dicari didudukan orang ketika kita memahami turun apa saja. Eh, jadi fotografer bisa keren, jadi MC bisa keren, jadi organizer bisa keren, jadi eh, apa saja, apa saja. Dan kita berusaha untuk masuk dalam pemahaman apapun gitu yang menyebabkan kita menjadi dimanfaatkan oleh begitu banyak orang. Nah,
itu memang punya kesenangan untuk dimanfaat saya itu untuk support, untuk ngedukung yang ada di atas saya. Dulu kalau Bapak Ibu tahu ada nama Rudy Wower, nah, ini orang dulu nih punya kenangan sama Rudy Wower. Rudy Wower itu adalah koreografer yang dia berbangsaan Belanda yang keliling dunia. Dan beliau adalah maestro di bidang koreografi. Kebanggaan saya terhadap beliau adalah di tahun 90-an something gitu ya, 90 sekian. Itu beliau selalu minta saya untuk mendampingi dalam hal koreo. Beliau hanya mengarahkan bahwa seperti ini karena kemampuan fisiknya sudah tidak terlalu bagus, lagi pula sudah terlalu tua gitu ya untuk menghadirkan itu sendiri, maka sayalah yang kemudian jadi orang yang ada di belakang panggung untuk kemudian menciptakan apa yang beliau desain. Tetapi yang muncul namanya adalah choreographed by Rudy Wower. Padahal saya menganggap bahwa kualitas dari apa yang saya kerjakan selevel beliau gitu. Nah, orang hanya melihat bahwa Rudy Wower keren ya koreografinya, bahkan dari sisi komposisi apa segala macam dan seterusnya. Ini sekedar mengenang masa lalu bahwa saya ingin memberikan manfaat kepada banyak orang itu dengan cara seperti itu. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu pernah ada yang ingat dulu ada 50 tahun Indonesia, ya, iklan semua serba 50 tahun gitu. Dan itu hampir semua iklan yang ada koreografi, grand koreografi yang kolosal, itu saya semua. Ada teh botol sosro, ada oskadon, ada gudang garam, ada bentul, ada banyak sekali. Yang kemudian hampir semua pakai jasa saya untuk koreografi yang kolosal-kolosal itu. Dan itu saya betul-betul merasa bahwa saya dimanfaatkan betul sama banyak orang. Dan bukan hanya dari sisi saya dapat duitnya banyak gitu, tetapi saya melihat bahwa saya bisa memanfaatkan begitu banyak kemampuan atau apa yang ada pada saya sehingga saya harus lari ke sana, ngarahin yang ini, lari ke situ, ngarahin yang ini dengan ketepatan berapa detik si direkturnya ngambil gambar dan seterusnya. Saya cuma tanya sama dia, how many seconds do you want? Gitu. Oh sekian. You want something big or apa gitu. Karena banyak sutradara dari Thailand, dari Australia yang kemudian mengarahkan dia kepengen dapat gambar kayak gini apa segala macam. Saya patokannya storyboard saja. Kalau storyboardnya bilang begitu, oke, I will make this for you. Saya akan bikin begini, begini, dan semua orang akan begini, begini, begini. Nah, saya punya pakem-pakem, artinya gini, saya cuma punya misalnya tiga rangkaian gerakan yang sebetulnya kalau dijadikan bahan koreografi itu gerakannya bisa satu, misalnya cuma buka tangan, tutup tangan gitu, satu gitu. Kemudian dua, lambai-lambai gitu. Kemudian tiga, gantian gitu. Nah itu saya bisa bilang satu, tiga, dua, satu itu kemudian jadi satu koreografi gitu ke teman-teman penari dan teman-teman penari sudah terbiasa dengan pola itu dan kalau di Dufan itu nggak tahu saya ini Nana ada nggak nih. Nana nggak masuk. Oh ada deh. Oke. Nah Nana tahu tuh ada satu koreografer di Dufan tetapi dia untuk acara-acara yang kolosal untuk pembukaan pembukaan wahana baru apa segala macam nggak pernah dipakai saya gitu. Nah saya berusaha untuk menampilkan ya menggunakan teknik mengajar kolosal itu jadi bawa tarian dalam konteks grand itu sudah saya lakukan sejak dulu atau sana masya Allah si ganteng tadi ya
ketika saya berusaha untuk menerapkan itu, saya merasa bahwa oke, saya dimanfaatkan. Maka pada kondisi itu ada kepuasan yang saya ternyata bermanfaat. Itu saja sudah merasa bagian dari apa yang Allah SWT hadirkan kepada kita. Nah, ada dua formula dakwah yang bisa kita terapkan di sini di kitab ini. Menjadi bukti keindahan Islam, kemudian akhlak kita harus mencerminkan nilai-nilai Islam, cara makan, bergaul, berkata, bersikap, berkeluarga, sampai berpolitik. Kita harus mencerminkan indahnya Islam. Dakwah yang bisa kita lakukan bukan hanya untuk menghakimi, tetapi untuk membantu orang yang tidak paham menjadi paham. Membantu orang yang lupa menjadi ingat, membantu orang bodoh menjadi pintar, membantu orang lalai menjadi sungguh-sungguh, dan lainnya. Maka tugas kita hanya memberikan peringatan. Adapun datangnya hidayah kepada Allah, kepada orang yang kita dakwahi dari Allah, itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Nah, mudah-mudahan bagian yang mungkin bisa dirasa terlalu panjang karena apa yang kita sedang bahas, insya Allah seperti apa dan seterusnya, mudah-mudahan Allah memperpanjangkan umur kita bisa mempelajari sampai tuntas apa yang kita pahami di kesempatan yang mulia ini. Kita balikan dulu Ustaz Khalis supaya Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan katsira Ustaz Jamari yang tadi sudah memberikan uraian tentang bagaimana kita memahami eh, bahwa Allah itu Allah dan juga An-Nafi ya. Dan ketika kita aplikasikan dalam tadi yang sudah disebutkan oleh Sadodi, bagaimana kita menjadi orang yang punya banyak manfaat untuk orang lain, dan walaupun kita memberikan hukuman terhadap anak kita atau siapa yang lainnya, tentu jangan sampai kita menjadi berlebihan ya gitu ya. Dan jangan sampai unsur hawa nafsu atau emosi yang berlebihan yang justru mendominasi ketika kita marah ataupun memberikan suatu hukuman terhadap anak-anak kita. Baik, silakan jamaah yang ingin berbagi di pagi ini bersama guru kita, juga bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema ini ataupun tema yang lain, barangkali ada kaitannya ya. Ketika kita memahami Allah itu Al-Bar dan juga An-Nafi, tentu kita diingatkan dengan zikir pagi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Dodi Al-Jambari ya. Karena itu ada kata bahwa dengan nama Allah maka tidak akan ada yang membahayakannya di dunia maupun di langit gitu ya. Dengan hanya membaca Bismillah, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Silakan. Tadi kayak saya tertarik dengan storyboard tadi. ya. Storyboard itu katakanlah kalau saya bisa sedikit memahami mungkin bahwa itu adalah sebuah sunatullah yang telah Allah gariskan gitu ya. Tapi dalam adegannya kan selalu mungkin apa namanya, si seniman itu, aktor itu selalu berimprovisasi gitu ya. Nah, ketika kita manusia itu sebenarnya sudah ada sunatullahnya macam beberapa garis yang sudah Allah gariskan gitu ya. Nah, ketika ada improvisasi bahwa Allah memberikan kita sebuah ikhtiari untuk melakukan eh, kebebasan gitu dalam memilih, kebebasan dalam melakukan banyak hal gitu ya. Bagaimana mengkaitkannya dengan tadi soal sunatullah, kemudian juga takdir yang Allah tetapkan. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita harus yakin bahwa setiap kesulitan yang Allah hadirkan itu untuk menumbuhkan kreativitas. Kita kalau orang dulu tak ada rotan akar pun jadi. Gitu. MacGyver itu bisa jadi film serial karena dia diberikan kesulitan-kesulitan. Apa yang nggak selesai sama dia? Gitu. Makanya kemudian muncul ada kuis-kuis yang kemudian orang dimasukkan ke, saya lupa, Mr. Beast atau siapa gitu. Dia bikin satu desain rumah, ada bangunan kosong. Kemudian ada 2 orang dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dikasih jatah makan sehari cuman bisa milih.
gitu. Dan milihnya milih random gitu, nggak bisa milih oke sekarang makan nanti apa gitu. Kadang-kadang sehari itu ada cemilan, ada makan makan besar, ada makan malam gitu. Nah, dia ambil untuk dimakan nanti, dia ambil untuk dimakan sekarang, dia ambil untuk di apa namanya dimanfaatkan untuk apa segala macam. Itu kadang-kadang ada seseorang harus bermain dengan analisanya. Ini bisa dipakai buat apa nanti? Terus bagaimana cara saya bisa keluar? Karena ada titik jack, tombol khusus, tombol tertentu yang dia bisa lakukan sesuatu itu, maka selesai permainannya dengan sangat cepat dan dia mendapatkan hadiah yang sangat besar gitu. Nah, dari situ saja kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan dalam tanda kutip diserahkan kepada manusia dan manusia kemudian berusaha untuk playing God. Aneh pribadi karena sering berhadapan diginiin kali, oh bisa diginiin kali, gitu. Di Madura itu ada ini, Ustaz. Ada orang yang sangat kaya. Beliau itu tahu dia naruh tumpukan duitnya itu di sebelah mana, karena dia kalau ibaratnya orang apa orang Barat itu menyatakan don't put all eggs in one basket gitu. Jadi banyakin keranjangnya supaya eh, kalau jatuh keranjangnya nggak pecah telur semuanya gitu. Maka kalau datang ke beliau itu kita minta sumbangan masjid atau apa gitu, itu bisa-bisanya dia sambil nongkrong di tempat dia itu tiba-tiba ngangkat rongsokan gitu, gerata 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 gerata, setumpuk duit gitu. Ini mudah-mudahan cukup ya, kalau tidak cukup nanti besok balik lagi. Gitu. Itu ingatannya wow luar biasa, itu bisa bisa kayak begitu gitu. Tetapi ada kondisi-kondisi yang menyulitkan kita di saat misalnya gini, saya bisa muncul dunia dunia keseniannya itu ketika memang dibenturkan dengan keterbatasan-keterbatasan. Jadi misalnya gini, kita cuman punya 3 kali 8 untuk mulai dari tidak ada menjadi ada. Itu kan berarti pertama butuh speed, satu. Tapi nggak cuma sekedar lari tiba-tiba gitu. Tapi ada gerakan yang kemudian kita kita buat dalam 3 kali 8 itu menjadi tetap indah, tetap apa segala macam dan seterusnya. Dulu ada tarian kontemporer namanya West Side Story. Jadi itu ceritanya cerita Amerika Latin sama orang Espanya. Jadi orang yang ada Hispanicnya, tapi ada yang Westernnya gitu. Jadi antara Amerika dan Amerika Latin lah kira-kira peperangnya itu apa pertarungan itu seperti itu. Tapi sebetulnya isinya musikal dan nari semua. Itu karena kepengen memberikan efek yang nggak biasa dalam manajemen entertainment itu. Kalau ibaratnya bacaan, kalau kita orang Indonesia membaca itu dari kiri ke kanan. Kalau orang Arab dari kanan ke kiri. Jadi kalau menampilkan sesuatu yang mengagetkan dalam seni panggung, itu nggak boleh dari kiri ke kanan karena orang udah biasa. Mesti sesuatu dari arah yang lain. Kalau sesuatu muncul dari kiri ke kanan, itu orang udah ketebak, udah habis ini apa, gitu. Tapi ketika memunculkan itu, akhirnya saya berusaha bikin satu koreografi yang nggak ada ini ya, yang nggak ada pakemnya. Kira-kira muncul dari mana? Dari bawah tanah, mesti pakai hidrolik gitu kan ya, mesti muncul. Itu mesti nyiapin apa? Nyiapin
pendorongnya apa segala macam itu biayanya mahal gitu. Maka saya sampaikan bahwa kayaknya kita bisa dari atas deh. Jadi penari itu harus naik ke rig ke atas, naik ke rig ke atas dan kemudian disiapin tali untuk turun ke bawah, dan itu betul-betul 1, 2, 3 kalau dilepas itu turunnya pas di panggung jelek gitu. Dan mulai nari langsung hitungannya ke sekian. Dan itu tingkat kesulitannya memang sangat sangat tinggi. Jadi setiap orang harus ngitung gitu. Dan itu betul-betul jadi fenomena sih kalau kemudian nari masa turun dari atas gitu. Dan itu saya terapkan di wayang orang Barata, kawan-kawan di Barata itu kalau saya kasih gerakan misalnya peperangan gitu, ada Barata Yuda atau Mahabharata atau apa gitu yang kemudian perangnya itu butuh sesuatu yang besar. Maka saya ngobrol sama koreografer-koreografer di wayang orang Barata itu bikin sesuatu yang grand. Bisa nggak bikin ini apa segala macam. Akhirnya kalau pengen cuman salto aja itu efeknya cuma di lantai di level 1, level pemahaman orang. Tapi kalau kemudian ada orang yang naik ke tangan, kemudian kita lempar ke udara, itu kan jadi back salto gitu. Terus kemudian dia bisa bisa dilihat di gambar besarnya kelihatan grand gitu. Nah, biasanya saya kalau kepengen lebih besar lagi, biasanya saya main bendera. Umbul-umbul bendera gitu jadi kalau ada sesuatu yang berkibar di tengah panggung itu menjadi sesuatu yang besar. Nah, bagian-bagian itu saya dapatkan dari kesulitan-kesulitan yang kepengen kelihatan sesuatu itu justru dapatnya dari public speaking yang saya pelajari. Jadi kalau misalnya ngobrol itu kalau cuman kameranya pendek begini, mungkin masih nyaman. Kita bisa bikin gestur-gestur yang in frame. Karena ini apa namanya medium close up gitu ya. Tapi kalau kemudian kita ada di panggung, sementara eh, jarak antara pembicara kita sebagai pembicara ke orang yang paling belakang itu jaraknya mungkin bisa 500 meter di satu aula gitu ya. Nah, itu bagian yang kemudian setiap pembicara butuh kepada gestur-gestur yang jauh lebih besar. Artinya kalau pakai bahasanya public speaking penyanyi-penyanyi dangdut gitu ya, "Oh, untuk kamu yang di ujung sana," itu kan bagian yang memperbesar jangkauan yang sebetulnya hanya bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitarnya gitu. Seperti itu sih, Ustaz. Jadi kalau makin kita diberi kesulitan, makin banyak ide yang muncul. Improvisasi itu kata yang paling pas ya. Wallahu a'lam. Jadi ngobrol di masa lalu. Masya Allah. Insya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua ya. Eh, Mbak Nita, mau ke Mbak Nita? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah kita jadi mengenal Ude lebih dalam. Alhamdulillah, wasyukurillah. Ude, maaf, ini mengenai Asmaul Husna yang Ude ajarkan. Eh, saya mendengar bahwa kalau kita berzikir seperti yang saya lakukan, jangan hanya menyebut Asmaul Husnanya aja, tapi diikuti dengan doanya. Semuanya. Ya, misalkan Doa, ya betul. Nah, yang saya rutin lakukan itu zikirnya adalah ya Fatah, ya Rozak, Urzukni, Ya. gitu. Tapi untuk yang lain saya nggak paham bagaimana, maksud saya yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita sedang meminta sesuatu sama Allah dengan menyebut nama Allah dan dilanjutkan dengan doanya, kata Ude kan begitu. Oke, ya. Nah, kan nggak ngerti nih Ude nih, gimana Oke. caranya supaya kita paham. Ya, Ya, barakallahu baik. sama. Waalaikumsalam. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Gampang, Mbak. Allah itu ngerti kok pakai bahasa Indonesia. Ngertikan Jawa nggih saged. Nyari Sunda nggih tiasa. Kok Iya. laya ada orang awak, kamu cek bisa Minang pun jadi. Gitu. Jadi pakai bahasa apa saja. Jadi selama kita misalnya menyebut, ini kan kita taunya outdoor itu memberikan mudarat, an-nafi itu memberikan manfaat. Kita Ya. misalnya begini, ya dar, ya nafi.
jauhkan saya dari kemudaratan, berikan saya manfaat. Karena sesungguhnya Engkau adalah pemberi mudarat yang membuat saya menjadi tambah manfaat, dan dewasakan saya dengan manfaat dari setiap apa yang saya kerjakan. Bisa begitu. Atau iya, atau kayak contohnya gini, Rasulullah SAW selalu setiap pagi itu dan setiap sore itu, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha Berdiri sendiri, wahai Sang Maha Independen, gitu. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku ya astaghits. Dalam bahasa doa, istighosah itu ultimate. Jadi kalau cuma sekedar as'alu, cuma nanya, kalau isti'anah meminta gitu, itu biasa. Tapi kalau sampai istighosah, itu berarti ada sesuatu yang genting dan penting dan sifatnya urgent kalau istighosah itu. Makanya ada sebagian saudara-saudara kita yang kemudian bikin istighosah karena merasa apa? Merasa penting, genting, dan itu harus segera sifatnya. Nah, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku istighosah. Kemudian lafaz setelahnya apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni. Perbaiki seluruh urusanku. Sya'ni kullah, di every single detail. Jadi ya Allah kerjain sampai meritil, sampai urusan yang sifatnya kalau kita butuh sesuatu itu disiapin sama Allah SWT sampai infrastruktur dan suprastrukturnya. Gitu. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau jadikan aku menjadi orang yang mengandalkan akal dan terdorong sama nafsu pribadiku. Sekejap mata pun jangan ya Allah. Itu kan menerjemahkan bahasa dari ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih lisani qula wala takilni ila nafsi tarfatain. Seandainya kita tidak baca pakai bahasa Arab pun pakai bahasa Jawa sakit, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya Rahman ya Rahim. Saya sering dengar para pembaca doa itu entah di pernikahan, entah di acara-acara tertentu, dia biasanya menggabungkan antara apa yang Allah SWT sebut dalam asmanya, kemudian baru diderivasi. Ya Rahman ya Rahim, tebarkan kasih sayang di antara kami, tebarkan kasih di antara kami agar setiap kami menjadi mampu sama beliau. Ya Qahar, ya apa gitu. Itu nanti ditumpuk sesuatu yang dia tahu bahwa maknanya adalah itu. Ya Qahar, ya Aziz, berikan kami kekuatan, berikan kami percikan keperkasaanmu, berikan kami, itu boleh aja, silakan aja. Tapi ya seperti yang saya bilang, jangan pernah cuma mengandalkan Asmaul Husnanya saja, terus kemudian kita tidak minta apa-apa, karena nggak jelas. Anda hanya memuji Allah saja, habis itu cuma nama Baik. uang, habis itu mau ngapain? Gitu. Kayak misalnya saya bilang, Mbak Nita, kira-kira Mbak Nita jawabnya, Mbak Nita. Ya, itu aja. Nah, kan? Saya ulang lagi, Mbak Nita, Mbak Nita, Mbak Nita, Mbak Nita, Mbak Nita, Mbak Nita, Mbak Nita. Apa ini nggak jelas banget? Nah, sama nama Allah itu kalau kita sebut begitu ya nggak jelas mau ngapain. Gitu. Maka jelaskan niat kita. Meskipun Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, tapi ungkapkan. Jadi kalau kita disuruh minta, aku akan kabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Gitu. Asal kau minta kepada aku akan berikan. Tapi kalau kita cuma muji-muji doang Allah gitu ya, ya Fatah ya Rozak sampai 68 kali atau sampai ratusan kali, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, sama kayak kita nyebut wanita yang cantik, wanita yang cantik, wanita yang cantik, wanita yang cantik. Terus ngopo, Arab ngopo gitu. Mau ngapain? Gitu. Tujuannya nggak ada ya. Nggak jelas gitu. Tapi kalau kita bilang wanita yang cantik, kapan kita ke Lampung lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kapan kita kan jelas apa yang mau disampaikan gitu. Nggak usah ke Lampung
serpong aja udah, nanti kita makan sop patin apalah segala macam, bisa lah, itu bisa diatur. Nama Allah yang bisa kita pahami namanya artinya apa, maka meminta dengan itu, dengan gaya bahasa yang mana saja Allah pasti tahu. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu Dek. Baik, Assalamualaikum. barakallah. Baik, Allah. alhamdulillah sudah mendekati jam 7 insyaallah tabarakallah. Jazakallah khairan Sahabat Al-Jambari yang Nggak sudah berasa ini. menemani Wa kita. kadzalik, barakallah. Insyaallah. Mudah-mudahan jadi keberkahan kita ya di pagi ini untuk selalu mendapatkan inspirasi, motivasi untuk berlomba-lomba dalam beribadah, terutama dalam doa kita selalu diselipkan Asmaul Husna. Ya, Karena itu memang sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Dan tentu keberkahan inilah yang selalu kita tebarkan dalam doa kita, tidak hanya untuk diri kita dan keluarga kita, juga untuk sahabat-sahabat semuanya. Dan izin Ustaz. khusus Izin Ustaz. guru-guru kita ya. Izin Ustaz. Ya, Ustaz. Gimana Ustaz? Boleh dikasih apa QRS, boleh sebentar? Ini suara saya kedengaran nggak? Pendengaran yang terakhir. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon izin. Ini sedekah subuh ini meskipun udah duha, begini, kebayang nggak sama Anda kalau kemudian anak-anak yang khitan itu berhasil khitan dan mereka mendewasakan dirinya dengan amal soleh yang banyak. Dan amal soleh itu akan sampai kepada kita. Kebayang nggak sama Bapak Ibu bahwa dari sedekah kita, kita bantu saudara-saudara kita di Gaza lewat Future. Mereka makan, mereka tumbuh, dan mereka santri-santri hufaz di Babai Haikal ataupun di tempatnya Tuan Guru. Itu kemudian setiap hurufnya sampai kepada bagian yang kita nggak ngapa-ngapain, kitanya lagi tidur, kita lagi molor, kita lagi ngecas, bikin gambar di bantal kita gitu ya, dengan air liur kita, itu pahala masuk ke kita. Dan ketika kelak kita wafat, itu masih terus numpuk sama kita. Sekarang pilihannya ada pada Bapak Ibu, mau diambil kesempatan ini untuk nambahin apa, dan kita nombok, it's fine, itu jadi amalin mereka insya Allah. Oke? Hatallahu ayyakum ajma'in. Saya undur diri. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita manfaatkan momen yang indah ini di pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita. Dan mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.